Halo everyone, dan halo juga buat sahabat trader Indonesia. Kali ini aku Melinda, yang dimana sebagai trading analyst dari PT Dimex bakalan jelasin untuk materi dasar-dasar analisa teknikal di trading forex. Nah, di sini kita nanti bakalan kupas tuntas apa itu analisa teknikal, kemudian apa itu chart, dan kemudian nanti apa juga yang dinamakan support resisten, kemudian tren itu seperti apa, kemudian ada moving average juga itu apa, dan ada RSI, kemudian ada MACD dan Fibonacci, kemudian nanti aku bakal jelasin juga untuk kesimpulan seperti apa. Nah, ini adalah materi yang bakalan aku bahas hari ini. Nah, sebelum itu jangan lupa untuk kalian tonton video ini sampai selesai, teman-teman, biar tahu dan paham juga untuk dasar-dasar analisa teknikal di bisnis trading forex itu apa aja dan seperti apa. Oke, kita langsung aja cek apa itu analisa teknikal. Di sini adalah definisinya itu untuk memprediksi harga berdasarkan data historis, harga, dan volume. Jadi kita bisa melihat untuk analisa teknikal ini dari data-data ataupun pergerakan harga sebelum-sebelumnya gitu. Yang dimana untuk fungsinya ini untuk mengidentifikasi tren, support, resisten, serta juga untuk kembalikan arah harga. Nah, dan untuk ketepatan si analisa teknikal ini yang dimana tingkat akurasinya ini bisa mencapai 70%, sorry 70% dengan praktik yang benar gitu. Jadi dari ketepatan analisa teknikal ini memang akurasinya ini bisa lebih besar daripada analisa fundamental dan lainnya gitu. Dan untuk penggunaannya ini yaitu sebagai alat bantu keputusan dan juga bukan ramalan untuk masa depan. Jadi analisa teknikal ini nanti ada beberapa metode dan juga indikator, dan ini sebagai alat bantu untuk kamu mengambil keputusan untuk entry posisi baik itu sell ataupun buy. Kayak gitu. Itu dia untuk definisi, kemudian fungsi dan ketepatan dan juga penggunaan di analisa teknikal kayak gitu. Nah, nextnya di sini kita bakal ngebahas untuk chart yang dimana chart ini sebagai representasi visual pergerakan harga gitu. Yang dimana ada line chart, kemudian ada bar chart, ada candlestick juga dan juga pola candlestick. Nah, di sini yang pertama ada line chart nih teman-teman. Line chart ini biasanya adalah garis harga penutupan sederhana dan juga mudah dibaca. Dan ada bar chart juga yang dimana untuk menampilkan harga open, high, low, dan juga close secara vertikal. Dan di sini juga ada yang namanya candlestick ya teman-teman. Di chart ini atau di grafik, biasanya kita kenal grafik ini ada candlestick yang dimana ini sangat populer yang memberikan informasi harga lengkap dan pola trading. Candlestick ini bisa kalian lihat di grafik itu yang warna hijau dan merah ya teman-teman. Itu kan ada biasanya untuk buy ataupun sell itu bisa dilihat untuk kita melihat pola-pola trading ataupun konfirmasi untuk melihat entry posisi gitu. Kemudian ada pola candle. Nah, tadi kan nyambung dari candlestick ini ada yang namanya tuh pola candlestick. Ini biasanya ada kayak morning star yang dimana menandakan potensi pembalikan tren gitu. Selain morning star juga mungkin masih ada yang lainnya kayak evening star, kemudian ada doji juga, ada bullish engulfing, ada bearish engulfing kayak gitu teman-teman yang bisa kita lihat untuk konfirmasi pengambilan entry posisi ya, kalau misalkan untuk pola candle kayak gitu. Nah, itu untuk chart itu bisa kalian pahami juga nanti ketika memang sudah langsung eksekusi di grafiknya ataupun di marketnya kayak gitu. Kemudian di sini juga kita bakal bahas untuk support resisten yang dimana ini sangat sangat sebagai batas harga krusial ya teman-teman untuk support dan resisten ini yang dimana support adalah level harga yang bisa menarik pembeli dan mencegah penurunan harga. Istilahnya itu biasa kita sebutnya adalah level terendah untuk harga supportnya adalah level terendah yang dimana kita bisa ambil untuk entry posisi buy gitu kan atau kita bisa beli gitu kan bisa beli di harga terendah yang biasanya kita sebut dengan support. Kemudian resisten ini adalah level harga yang menarik penjual untuk menahan kenaikan harga. Ini level resisten ini tepatnya di atasnya teman-teman biasanya beda lagi dengan support itu di bawah yang dimana resisten ini biasanya kita pakai juga untuk pengambilan entry posisi sell ataupun jual kayak gitu. Kemudian di sini juga ada yang namanya breakout ya. Untuk breakout ini adalah penembusan level
yang dimana memberikan sinyal peluang yang sangat kuat gitu. Biasanya kan ada breakout, ada juga retrace. Nah, breakout ini kan memang ketika nanti bisa menembus support ataupun resisten itu kita bisa ambil untuk entry posisi buy ataupun sell-nya kayak gitu. Jadi diperhatikan ketika nanti kalian mau eksekusi di market, itu ketika sudah menyentuh harga support dan resisten, kalian bisa pantau apakah memang breakout atau tembus, atau juga retrace atau pembalikan harga atau pemantulan harga gitu. Di situ nanti mungkin bisa dilihat juga untuk konfirmasinya untuk pengambilan entry posisi kayak gitu. Nah, itu untuk support dan resisten, kemudian ada tren juga. Di sini yang biasa kita sebut tren ini adalah arah untuk kita melihat pergerakan harga ya. Yang dimana biasanya kita kenal itu dengan uptrend, downtrend, dan juga sideways teman-teman. Nah, di sini untuk uptrendnya sendiri itu bisa kita lihat untuk menunjukkan tren up ataupun tren naik yang dimana harganya ini bisa menembus ataupun membreakout resisten sebelumnya. Itu kalau misalkan berbicara dengan uptrend, karena kan memang dilihat dari uptrend ini untuk trennya yang lagi naik gitu kan, dilihatnya dari tren yang lagi naik. Kemudian kalau misalkan downtrend ini bisa menunjukkan tren turun ataupun downtrend, dilihatnya dari harga menembus ataupun membreakout support sebelumnya, teman-teman. Mungkin bisa dilihat ketika di market itu lagi ada penurunan, nah itu biasanya kita sebut dengan downtrend, teman-teman. Downtrend ini ketika memang sudah membreakout support sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya ini ada juga yang namanya itu sideways. Sideways ini adalah kondisi Sideways, sideways ini adalah kondisi pasar yang dimana harganya ini bergerak datar ataupun mendatar dalam rentang tertentu tanpa arah tren yang jelas kayak gitu. Nah, ini biasanya untuk sideways sendiri ini gak signifikan teman-teman karena ada gak uptrend juga dan gak downtrend gitu teman-teman. Biasanya kalau misalnya sideways ini dilihat dari pola candlenya itu masih bergerak di harga atau di area di situ-situ aja gitu. Jadi nggak membreakout support dan juga tidak membreakout resistennya kayak gitu. Nah, itu untuk tren, pembahasan tren yang dimana tren ini untuk kita menentukan arah pergerakan harga gitu ya. Oke, nextnya ini kita bakalan ngebahas untuk yang namanya moving average teman-teman, ataupun biasanya kita kenal dengan MA. Nah, MA ini untuk kita mengidentifikasi arah tren gitu. Nah, untuk fungsi MA-nya ini, fungsi MA ini juga kita bisa melihat untuk menunjukkan arah tren, baik itu tren turun ataupun tren naik, dan juga trennya yang lagi sideways. Ini kita bisa tentukan dengan penggunaan teknik moving average ya teman-teman, kayak gitu. Kemudian fungsi selanjutnya juga ini bisa memberikan sinyal entry dan juga exit ya teman-teman. Jadi untuk moving average ini kan karena memang sebagian dari analisa teknikal yang bisa kita gunakan untuk pengambilan entry posisi. Nah, dilihatnya nanti ketika memang lagi entry naik itu bisa kalian untuk open posisi buy, dan ketika memang lagi turun itu kalian bisa open posisi sell kayak gitu. Lanjutnya juga di sini ada yang namanya jenis MA, teman-teman, yang dimana ada simple moving average atau biasa kita kenal dengan SMA, kemudian ada exponential moving average ataupun IMA kayak gitu. Nah, kemudian untuk perbedaannya sendiri di sini adalah IMA ini lebih cepat merespon perubahan harga daripada SMA gitu teman-teman. Nah, jadi memang disarankannya itu kalian pakai aja untuk exponential moving average daripada yang simple moving average. Betul kan, Mas Tarsya? Betul. Oke, nextnya kita bakalan bahas juga untuk periode MA populer. Ini biasanya kita lihatnya itu ada MA 20, kemudian ada MA 50, dan juga ada MA 200, teman-teman. Nah, untuk MA 20-nya itu ataupun MA kecil, biasanya kita lihat untuk tren jangka pendek. Nah, beda lagi dengan MA 50 ataupun MA sampai 100, itu biasanya untuk tren menengah. Kemudian untuk MA 200 up juga itu untuk trennya jangka panjang kayak gitu. Dan juga di sini spesial teman-teman, nanti kalian juga bisa dapetin ilmu dari moving average, yaitu teknik 3M expert. Nah, ini beda dari yang lain karena memang ini hanya dimiliki oleh Miss Lee yang dimana salah satu mentor dari DDMax juga. Untuk teknik 3M expert ini bisa kalian pelajari ketika memang kalian sudah masuk ke grup-grup kelas fasilitas yang ada di DDMax gitu. Jadi nanti kita bakalan mengupas tuntas juga untuk teknik 3M expert ini seperti apa.
Nah, itu untuk pembahasan dari moving average ataupun MA yang dimana untuk mengidentifikasi tren ya teman-teman. Nextnya di sini kita bakalan bahas RSI. Nah, RSI ini sama ya kayak moving average karena masih satu bagian untuk analisa teknikal gitu. Yang dimana RSI ini adalah Relative Strength Index. Bisa kita lihat untuk menentukan harga overbought dan juga harga oversold-nya. Nah, untuk definisi RSI ini adalah indikator teknikal yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan juga kelemahan pergerakan harga overbought ataupun jenuh harga beli, kemudian harga oversold ataupun harga jenuh jual gitu. Nah, untuk skala ataupun cara kerja RSI ini, yaitu RSI dihitung dalam skala 0 sampai 100. Kemudian secara default juga dan RSI ini menggunakan periode 14, teman-teman. Nah, kalau misalkan untuk overbought itu RSI-nya itu bisa di atas 70, kemudian berpotensi melakukan koreksi turun. Beda lagi dengan oversold, ini RSI-nya ini di bawah 30 dan untuk potensinya itu bisa koreksi harga naik. Jadi ketika memang nanti harganya sudah jenuh di harga overbought-nya, kalian bisa ambil untuk peluang koreksi harga penurunannya. Dan kalau misalkan harganya sudah jenuh juga di harga terendahnya ataupun oversold, kalian bisa ambil untuk koreksi kenaikannya gitu teman-teman kalau untuk berbicara teknikal menggunakan RSI. Nah, nextnya ini kalian juga bakal ngebahas bareng aku yaitu MACD, di mana ini bisa mengidentifikasi perubahan momentum. Nah, MACD ini apa? MACD ini adalah hubungan antara dua moving average lagi untuk momentum harga. Sama ya, untuk melihat momentum harga juga untuk kita pengambilan entry posisi. Seperti apa? Nah, untuk komponennya juga di sini ada garis MACD, kemudian ada garis sinyal dan histogram. Sebetulnya kalau misalkan di sini aku tampilin mungkin bisa ya teman-teman karena memang lagi ngebahas materinya. Nextnya mungkin nanti kita bakal masuk ke marketnya langsung biar bisa menerapkan yang teknikal-teknikal yang udah kita bahas tadi di atas. Nah, kemudian di sini untuk sinyal trading MACD ini adalah ketika memang crossing garis MACD ini dengan garis sinyal sebagai petunjuk beli harga jual. Jadi ketika nanti crossing di garis MACD ini dengan garis sinyal itu adalah menunjukkan untuk peluang buat buy ataupun sell gitu teman-teman. Itu untuk metode teknikal dari MACD ya. Nah, nextnya ini yang terakhir ada analisa teknikal juga dari Fibonacci retracement. Ini biasanya kita sering banget dengar ya teman-teman analisa pakai Fibonacci ataupun pakai MA, kemudian Bollinger Band. Cuma di sini kita gak akan bahas ya kalau misalnya untuk materi dasar di Bollinger Band gitu. Jadi di sini yang terakhir itu ada pembahasan untuk analisa teknikal menggunakan metode Fibonacci retracement ataupun level reversal harga prediksi kayak gitu teman-teman. Nah, untuk Fibonacci ini untuk mengukur seberapa jauh target koreksi atau kelanjutan harga. Jadi kita bisa ukur menggunakan nanti level Fibonacci sendiri untuk mengukur berapa jauh target koreksinya ataupun kelanjutannya harga. Dan nanti juga bisa kita lihat untuk pengambilan entry posisi teman-teman dari mana? Dari level retracement kayak gitu. Di sini kan ketika nanti kalian menarik ke level Fibonya itu kan ada level-levelnya yang garis-garisnya itu. Nah, untuk garis-garisnya itu kan ada level 23, ada level 38, kemudian ada level 50 juga, dan juga ada level 61 serta 100 gitu. Jadi ketika misalkan nanti kalian menarik harga di grafiknya untuk menentukan harga entry buy ataupun entry sell, itu kalian bisa dilihat nih. Dilihatnya dari level yang mana? Nah, biasanya dilihat dari level golden ratio. Golden ratio ini biasanya kita pakainya di level 50 sama 61,8 teman-teman. Itu kan kayak masuknya kayak zona untuk golden ratio untuk kita entry buy ataupun sell di level 50 sampai 61,8. Di situ area untuk kita entry ya, area untuk entry dengan catatan kita tetap harus memperhatikan yang namanya itu konfirmasi candle gitu. Ketika memang nanti ada konfirmasi di area 50, di level 50 dan 61,8 ini kalian bisa langsung aja eksekusi pasar kayak gitu. Dan fungsi Fibonacci ini untuk apa? Untuk menentukan area entry ataupun poin harga teman-teman. Seperti yang tadi udah aku jelasin untuk menentukan di mana sih titik level kita mencari harga untuk entry posisi. Kayak gitu. Nah, itu untuk apa pembahasan dari memang teknikal Fibonacci sendiri.
Nah, tadi kan kita sudah bahas dari mulai analisa teknikal itu seperti apa, kemudian fungsinya apa, ketepatan dan penggunanya itu seperti apa. Dan di analisa teknikal ini memang kita harus memperhatikan itu adalah grafik ataupun chart. Yang tadi udah aku jelasin itu ada line chart, ada bar chart, kemudian ada candlestick juga, dan ada pola candlestick juga, dan juga kemudian di sini udah aku jelasin yang dasar. Sebetulnya yang dasar yang memang perlu dipahami dari analisa teknikal ini ketika memang kalian baru terjun ke dunia bisnis trading forex ini ya saran aku pakai aja untuk support resisten karena kan ini sangat simpel ya teman-teman, kalian tinggal mencari aja untuk harga ataupun level yang di mana harga terendah dan juga harga tertingginya. Nah, ini bisa dilihat dari mana? Ya dari histori sebelumnya gitu kan dari hari kemarin, misalkan hari kemarin apa harga terendahnya itu di harga berapa, kemudian harga tertingginya juga di harga berapa. Itu bisa kita tandai sebagai acuan untuk support dan resistennya di hari ini gitu kan untuk acuan nanti memang ketika hari ini sudah menyentuh harga support tersebut apakah breakout ataupun juga retrace. Nah, itu nanti kan kita bisa ambil juga untuk peluang tradingnya, untuk peluang entry-nya kayak gitu. Kemudian kita juga tadi sudah bahas ini masih nyambung ya dari moving average. Bukan, sorry. Dari support resisten. Selain support resisten untuk melihat harga terendah dan tertinggi, di sini juga kan kita harus memahami yang namanya itu tren ya. Tren di market ini kan memang ada tren naik, ada tren turun, ataupun tren lagi sideways gitu kan. Nah, ini yang memang harus kalian pahami juga. Nah, ini dasar banget yang memang harus kalian pahami ketika nanti kalian akan memulai di bisnis trading forex kayak gitu. Karena kita tidak bisa semena-mena ketika harganya lagi uptrend, kita malah entry sell gitu kan, ataupun harganya lagi downtrend, kita malah entry buy gitu. Sebetulnya itu bisa-bisa aja, cuman itu lebih ke ngelawan tren ya teman-teman. Tetap high risk, tapi kita memang lebih safety-nya itu mengikuti arah tren aja kalau misalnya untuk entry posisi gitu. Jadi ketika memang lagi uptrend ya udah kita fokusnya buy aja kayak gitu. Dan ketika memang sedang downtrend ya udah kita fokusnya sell aja. Begitupun ketika sideways. Ketika sideways sebetulnya kita bisa wait and see ataupun juga kita bisa manfaatin kayak gaya scalping biasanya ya, gaya scalping untuk kita manfaatin harga buy dan sell-nya gitu. Tapi ketika memang kalian belum siap untuk entry ketika harga sideways dan aku jangan dulu nanti aja tunggu ketika memang sudah breakout di level supportnya ataupun di level resistennya aja kayak gitu. Nah, tadi juga kan kita sudah bahas ya untuk moving average. Moving average ini untuk melihat arah tren seperti apa dan untuk mengidentifikasi tren gitu teman-teman. Fungsinya udah aku jelasin juga, jenis-jenisnya dan perbedaan serta periode. Sebetulnya untuk periode itu bebas ya tergantung kenyamanan kalian, karena setiap periode itu beda-beda untuk penggunaan periode MA ini. Nah, di sini karena kita terkenalnya itu barang Michelle Lee adalah teknik 3MA expert, mungkin nanti kita bakalan presentasi untuk periode-periode di teknik 3MA expert itu berapa aja. Nah, buat kalian yang memang penasaran apa sih teknik 3M expert dan berapa sih periode-periodenya, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di bio ataupun juga bisa langsung eh, apa maksud tuh cari di sosmed aku gitu teman-teman. Melinda Putri, kemudian nanti ada juga Melinda Putri di Instagramnya gitu. Nah, nextnya tadi kan sudah kita bahas juga untuk RSI. Di sini RSI adalah yang dimana kita bisa melihat untuk harga jenuh overbought dan juga harga jenuhnya oversold di harga terendah dan tertingginya. Gitu. Nah, kemudian tadi juga kita sudah bahas untuk MACD untuk bisa mengidentifikasi perubahan momentum. Sinyal tradingnya juga sudah aku infoin yang dimana crossing harga MACD dengan garis sinyal ini sebagai bentuk untuk entry beli ataupun jualnya. Terakhir yang kita bahas untuk dasar-dasar di analisa teknikal hari ini adalah Fibonacci retracement yang biasanya ini basic yang banyak digunain ya selain tadi MA yang banyak digunain itu biasanya ada SMR kemudian MA dan juga Fibonacci teman-teman karena memang itu yang paling simpel digunakan gitu kan untuk yang memang trader yang masih awam dan yang baru mulai ke bisnis trading forex. Nah, untuk kesimpulannya di materi kali ini, analisa teknikal ini sebagai alat pendukung untuk membantu prediksi dan juga bukan jaminan profit. Kemudian yang bisa dikombinasi juga dengan money management ataupun analisa fundamental. Karena selain analisa teknikal ini